Bagian 1. Ancaman yang tak terlihat. Halo sahabat sehat. Bayangkan sebuah pagi yang damai. Seorang kakek sedang menyiram tanaman. Wajahnya tenang, tubuhnya tampak sehat. Tapi, siapa sangka, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh, perlahan, diam-diam, dan mematikan. Ya, banyak orang berpikir penyakit datang dengan tanda yang jelas. Padahal, justru sebaliknya. Penyakit paling berbahaya justru datang tanpa suara, tanpa disadari, tanpa gejala yang kentara, hingga semuanya terlambat. Di antara populasi lansia, ada 3 pembunuh utama yang mengintai setiap hari. 3 musuh yang sering tidak dianggap serius, sampai akhirnya menimbulkan penyesalan. Pertama, penyakit jantung koroner. Kedua, Alzheimer dan demensia. Ketiga, stroke. Apa yang membuat ketiganya begitu mematikan? Karena semuanya bisa menyerang tanpa tanda jelas. Karena semuanya bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan bicara, berjalan, bahkan mengingat anaknya sendiri. Dan karena semuanya bisa dicegah jika kita tahu caranya. Dalam seri ini, kami akan membongkar fakta-fakta mengerikan di balik ketiga penyakit ini. Kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa meskipun mereka mematikan, mereka tidak tak terkalahkan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Untuk mengingatkan kita semua bahwa waktu adalah musuh paling berbahaya jika kita diam saja. Sebelum Anda lanjut menonton, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Karena informasi dalam video ini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda sayangi. Bagian 2. Penyakit jantung koroner, si pembunuh diam-diam. Sahabat sehat, tahukah Anda bahwa penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian nomor 1 bagi lansia di seluruh dunia? Bukan kanker, bukan diabetes, tapi jantung. Dan yang lebih menakutkan adalah bagaimana ia bekerja. Penyakit ini tidak datang dengan ledakan. Ia datang seperti bayangan. Perlahan menutup pembuluh darah di jantung Anda, menyempitkan aliran oksigen, dan suatu hari, tanpa peringatan, dor, serangan jantung merenggut segalanya. Gejalanya sering diabaikan. Sesak napas saat naik tangga, nyeri ringan di dada yang dianggap angin biasa, kelelahan yang dianggap karena usia. Tapi inilah awal mula tragedi. Setiap tahunnya, jutaan lansia meninggal karena serangan jantung mendadak. Banyak dari mereka tidak pernah tahu bahwa jantung mereka sudah dalam kondisi genting. Dan faktanya, 80% kasus penyakit jantung bisa dicegah. Tapi sayangnya, yang sering terjadi adalah menunda. Besok saja periksa. Ini cuma kecapean. Sudah tua, wajar kalau begini. Padahal, menunda 1 hari saja bisa berarti kehilangan segalanya. Apa yang menyebabkan penyakit ini? Tangan menunjuk kanan gaya hidup tidak sehat, makanan tinggi kolesterol, gorengan, makanan olahan. Tangan menunjuk kanan kurangnya aktivitas fisik. Tangan menunjuk kanan merokok. Tangan menunjuk kanan tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tidak dikontrol. Tangan menunjuk kanan stres kronis yang tidak terlihat tapi menghancurkan perlahan. Jangan salah, serangan jantung tidak hanya menyakitkan, tapi juga sering terjadi di saat yang tak terduga. Saat seseorang sedang tidur, sedang berkendara, atau bahkan saat sedang bercanda dengan cucunya. Bayangkan jika itu terjadi pada orang tua Anda. Apakah kita akan tetap diam dan menunggu? Ayo, lakukan cek jantung secara rutin. Ubah pola makan sekarang. Berhenti merokok hari ini juga. Jangan tunggu serangan itu datang lebih dulu. Karena 1 detik bisa menentukan hidup dan mati. Bagian 3. Alzheimer, saat ingatan mulai hilang tanpa peringatan. Sahabat sehat,
Apa jadinya jika suatu hari orang tua Anda menatap wajah Anda, tapi tidak mengenali siapa Anda? Apa jadinya jika sosok yang selama ini Anda cintai lupa bahwa Anda pernah ada dalam hidupnya? Inilah yang terjadi pada penderita Alzheimer, penyakit yang tidak membunuh tubuh secara langsung, tapi perlahan-lahan membunuh memori, dan pada akhirnya identitas seseorang. Alzheimer bukan sekadar lupa. Ini adalah bentuk kerusakan otak progresif yang menghancurkan fungsi berpikir, mengingat, dan berperilaku. Pada tahap awal, mungkin hanya lupa di mana meletakkan barang. Tapi seiring waktu, semuanya menjadi kabur. Lupa nama anak sendiri, lupa cara makan, lupa bagaimana cara kembali ke rumah. Yang paling menyakitkan bukan hanya penderita, tapi keluarganya. Karena Alzheimer merampas kenangan. Dan kenangan adalah yang membuat hubungan kita berarti. Menurut data WHO, lebih dari 55 juta orang di dunia hidup dengan demensia, dan Alzheimer adalah penyebab paling umum. Di Indonesia, angkanya terus meningkat seiring bertambahnya populasi lansia. Tapi sayangnya, banyak yang tidak menyadari gejala awalnya. Gejala Alzheimer yang perlu diwaspadai. Tangan menunjuk kanan lupa informasi yang baru saja didengar. Tangan menunjuk kanan kesulitan menyelesaikan tugas sehari-hari. Tangan menunjuk kanan sering bingung waktu atau tempat. Tangan menunjuk kanan perubahan suasana hati dan kepribadian. Apa penyebabnya? Faktor usia adalah yang paling utama. Tapi pola makan buruk, kurang aktivitas mental, tekanan darah tinggi, obesitas, dan gaya hidup pasif bisa mempercepat prosesnya. Dan ingat, Alzheimer belum ada obatnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperlambat prosesnya. Bayangkan jika satu hari Anda memeluk ibu Anda, tapi dia mendorong Anda pergi karena menganggap Anda orang asing. Ayo, mulai aktifkan otak orang tua kita. Ajak mereka membaca, bercerita, bermain teka-teki. Perhatikan perubahan kecil pada perilaku mereka. Dan jika perlu, konsultasikan ke dokter. Karena semakin cepat terdeteksi, semakin besar harapan untuk memperlambat kehancuran itu. Bagian 4. Stroke, saat detik menentukan segalanya. Bayangkan pagi itu seperti biasa. Ayah Anda sedang membaca koran. Tiba-tiba, koran jatuh dari tangannya. Mulutnya mencoba berkata sesuatu, tapi hanya terdengar suara yang tak jelas. Wajahnya melorot. Satu sisi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Itulah stroke. Serangan mendadak yang bisa membuat seseorang lumpuh atau kehilangan nyawa dalam waktu yang sangat singkat. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Otak tidak bisa hidup tanpa oksigen. Dan setiap menit keterlambatan berarti kematian jutaan sel otak. Menurut data Kementerian Kesehatan, stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan jangka panjang di Indonesia. Dan lansia adalah kelompok paling rentan. Gejala stroke sangat khas. Ingat singkatan ini, FAST. Tangan menunjuk kanan F face. Apakah wajah terlihat miring saat tersenyum? Tangan menunjuk kanan A arms. Apakah salah satu lengan tidak bisa diangkat? Tangan menunjuk kanan S speech. Apakah bicara terdengar tidak jelas atau aneh? Tangan menunjuk kanan T time. Waktu adalah segalanya. Segera bawa ke rumah sakit. Banyak yang berpikir stroke hanya menyerang saat usia sangat tua. Tapi nyatanya, stroke bisa terjadi di usia 40-an jika gaya hidup buruk dibiarkan terus-menerus. Faktor risiko utama: tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, stres kronis, obesitas dan kurang gerak. Dan ingat,
Stroke bukan hanya satu kali. Seringkali, setelah sembuh dari satu serangan, stroke kedua datang lebih parah. Lumpuh, tidak bisa bicara, tidak bisa mengenali orang terdekat. Semua itu bisa terjadi hanya karena kita telat beberapa menit. Tapi berita baiknya, 80% stroke bisa dicegah. Dengan menjaga tekanan darah, makan sehat, dan rutin bergerak, kita bisa melindungi orang-orang yang kita cintai dari kehancuran ini. Mulailah ukur tekanan darah orang tua Anda secara rutin. Berikan makanan sehat dan hindari makanan asin berlebihan. Ajak mereka jalan kaki tiap pagi. Dan yang terpenting, ketahui tanda-tanda stroke, karena 1 menit keterlambatan bisa mengubah hidup selamanya. Bagian 5. Fakta mengejutkan tentang penyakit lansia yang sering diabaikan. Sahabat sehat, 3 penyakit mematikan sudah kita bahas: jantung koroner, Alzheimer, dan stroke. Tapi pertanyaannya, mengapa penyakit-penyakit ini begitu sering menyerang lansia? Jawabannya mungkin mengejutkan. Tanda peringatan 2: banyak lansia tidak pernah tahu bahwa mereka sedang sakit. Tanda peringatan 2: banyak yang menganggap kelelahan, lupa, atau pegal-pegal itu hal biasa. Tanda peringatan 2: banyak yang merasa, saya baik-baik saja, padahal tubuhnya sedang rusak pelan-pelan. Berikut ini 5 fakta mengejutkan tentang penyakit lansia yang jarang disadari masyarakat. 70% lansia tidak rutin cek kesehatan. Mereka hanya ke dokter saat sakit, bukan saat sehat. Padahal, penyakit jantung dan stroke sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Banyak keluarga tidak mengenali gejala Alzheimer. Mereka pikir orang tua mereka hanya pikun biasa. Padahal, kehilangan orientasi dan perubahan emosi bisa jadi tanda awal demensia. Stres emosional diam-diam merusak otak dan jantung. Kesepian di usia tua adalah faktor risiko tinggi untuk penyakit mematikan. Lansia yang merasa kesepian 2 kali lebih berisiko terkena stroke atau Alzheimer. Pola makan yang sama selama puluhan tahun tidak selalu aman. Makanan yang dulu sehat bisa jadi memicu penyakit di usia senja. Kolesterol, garam, dan gula perlu dikontrol lebih ketat saat usia lanjut. Lansia sering menyembunyikan keluhan. Mereka takut menyusahkan anak-anak atau malu mengeluh. Akibatnya, penyakit yang seharusnya bisa ditangani lebih awal justru makin parah. Kita sering berpikir penyakit itu datang dari luar. Tapi sebenarnya, penyakit datang karena kita tidak memperhatikan dalam diam. Tubuh manusia itu seperti alarm. Ia memberi sinyal kecil, lelah, nyeri ringan, lupa hal-hal kecil. Tapi kalau kita tidak peduli, alarm itu berhenti berbunyi. Dan yang tersisa hanyalah kerusakan. Mulai hari ini, mari ubah kebiasaan kecil. Ajak orang tua ke dokter meski tidak merasa sakit. Perhatikan perubahan perilaku, bukan hanya fisik. Jadilah mata dan telinga bagi kesehatan mereka. Karena mereka sering tidak berkata, tapi tubuh mereka selalu memberi tanda. Bagian 6. Kenapa deteksi dini bisa menyelamatkan hidup? Sahabat sehat, apa yang membedakan antara lansia yang hidup sehat hingga usia 90 tahun dengan yang harus menjalani hidup dengan kursi roda di usia 60-an? Bukan keberuntungan, bukan genetik semata, tapi satu hal penting: deteksi dini. Deteksi dini bukan sekadar istilah medis. Ia adalah senjata ampuh yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan faktanya, lebih dari 60% kasus stroke dan serangan jantung dapat dicegah jika diketahui lebih awal. Bagaimana caranya? Tangan menunjuk kanan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Hipertensi adalah pembunuh diam-diam yang tak menunjukkan gejala apapun, tapi jadi penyebab utama stroke dan serangan jantung. Tangan menunjuk kanan cek kadar kolesterol
dan gula darah minimal setiap 6 bulan. Banyak orang baru tahu mereka punya diabetes setelah komplikasi menyerang. Tangan menunjukkan tes kognitif ringan untuk deteksi awal Alzheimer. Ada tes sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau saat konsultasi ke dokter. Tangan menunjukkan elektrokardiogram, EKG, dan pemeriksaan jantung. Terutama jika lansia sering mengalami nyeri dada ringan, kelelahan berlebihan, atau sesak napas. Ingat, deteksi dini bukan menunggu penyakit menyerang. Deteksi dini berarti mencegah penyakit berkembang sebelum terlalu jauh. Dan inilah yang sering disalahpahami. Banyak keluarga hanya membawa orang tua ke dokter ketika sudah parah, ketika sudah tak bisa bicara, ketika sudah tak bisa mengingat apapun, ketika sudah sulit berjalan. Padahal, jika 1 atau 2 tahun sebelumnya ada pemeriksaan berkala, banyak hal bisa dicegah. Dokter bukan tempat terakhir, tapi tempat permulaan untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Deteksi dini juga bisa memberikan waktu bagi keluarga untuk bersiap, untuk memberikan perawatan terbaik, untuk menjaga kualitas hidup lansia yang kita cintai. Ayo mulai sekarang, jangan tunggu sakit. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan untuk orang tua Anda. Cek tekanan darah di rumah secara berkala. Gunakan aplikasi kesehatan untuk mencatat hasilnya. Ingat, setiap langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat di masa depan. Bagian 7. Kebiasaan sepele yang diam-diam memicu penyakit mematikan. Sahabat sehat, pernahkah Anda berpikir bahwa hal-hal kecil yang terlihat sepele justru bisa menjadi pemicu utama penyakit mematikan pada lansia? Kita sering menyalahkan usia, tapi lupa bahwa gaya hidup, sekecil apapun itu, punya dampak besar terhadap kesehatan. Mari kita lihat 5 kebiasaan sepele yang sering dilakukan lansia, dan bagaimana semuanya bisa menjadi bom waktu. Terlalu banyak duduk. Kebiasaan duduk terlalu lama, entah itu menonton TV, bermain HP, atau hanya duduk diam, meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Gerakan kecil seperti jalan kaki selama 5 menit tiap jam bisa membuat perbedaan besar. Makan dengan rasa sebagai prioritas utama. Lansia sering lebih memilih makanan gurih, asin, atau manis tanpa menyadari dampaknya. Makanan tinggi garam, pemicu tekanan darah tinggi. Makanan manis, memicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Tidur larut malam dan bangun terlalu siang. Waktu tidur yang tidak teratur dapat mengganggu metabolisme, mempercepat penuaan sel otak, dan melemahkan daya tahan tubuh. Tidur malam berkualitas penting untuk regenerasi sel dan kesehatan mental. Kurang minum air putih. Dehidrasi pada lansia sering tak disadari karena rasa haus menurun seiring usia. Padahal, tubuh yang kekurangan cairan bisa menyebabkan tekanan darah naik, tubuh lemas, hingga meningkatkan risiko stroke. Mengabaikan stres dan kesepian. Banyak lansia menyimpan perasaan sendiri. Mereka tampak tenang di luar, tapi batinnya penuh tekanan. Dan stres yang dibiarkan menumpuk perlahan menggerogoti jantung dan otak. Semua kebiasaan ini tampak biasa, tapi ketika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, mereka menjadi akar dari penyakit-penyakit paling mematikan. Bukan berarti lansia tidak boleh menikmati hidup, tapi perlu kesadaran bahwa keseimbangan dan kontrol adalah kunci. Cek kembali rutinitas orang tua Anda. Apakah mereka duduk terlalu lama? Apakah mereka sering makan makanan instan atau terlalu asin? Apakah mereka kesepian? Ayo dampingi mereka, bantu ubah kebiasaan kecil sebelum semuanya terlambat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bagian 8. Gaya hidup sehat yang terbukti bisa memperpanjang usia lansia. Sahabat sehat, setelah mendengar semua hal menakutkan tentang penyakit mematikan, mungkin Anda bertanya,
Apakah tidak ada harapan bagi lansia? Jawabannya, ada. Faktanya, banyak lansia di dunia yang tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga usia 90 bahkan 100 tahun. Dan bukan karena mereka punya gen ajaib, tapi karena mereka menjalani gaya hidup yang sehat dan konsisten. Berikut ini adalah 5 kebiasaan sehat yang terbukti memperpanjang usia dan menurunkan risiko penyakit mematikan pada lansia. Aktivitas fisik ringan setiap hari. Jalan kaki pagi 20-30 menit, senam ringan, atau sekadar berkebun dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat jantung, dan menjaga otak tetap aktif. Pola makan seimbang, rendah garam dan gula. Perbanyak sayur, buah, ikan berlemak seperti salmon atau tongkol, kacang-kacangan, dan air putih. Kurangi makanan olahan, santan berlebihan, dan gorengan. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup, 6-8 jam, membantu regenerasi sel, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Ciptakan suasana tidur yang tenang dan jauh dari cahaya gadget. Sosialisasi dan stimulasi mental. Ajak lansia ngobrol, ikut komunitas, bermain teka-teki atau membaca buku. Kegiatan ini menjaga fungsi kognitif dan mengurangi risiko Alzheimer. Rutin cek kesehatan dan minum obat dengan disiplin. Jangan tunggu gejala muncul. Lakukan pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah secara berkala. Jika sudah diberikan obat, konsistenlah mengonsumsinya sesuai anjuran dokter. Gaya hidup sehat tidak hanya memperpanjang usia, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Apa artinya panjang umur kalau harus terus di tempat tidur? Lebih baik hidup aktif, bermanfaat, dan tetap bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ingat, perubahan tidak harus besar. Langkah kecil tapi konsisten lebih baik dari perubahan besar yang tidak bertahan lama. Ayo dampingi orang tua Anda untuk hidup lebih sehat. Jadikan pola makan sehat sebagai gaya hidup keluarga. Luangkan waktu untuk jalan pagi bersama. Dan yang paling penting, ajarkan bahwa merawat diri bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk hidup dengan bermakna. Bagian 9. Kisah nyata. Saat penyesalan datang terlambat. Sahabat sehat, kali ini, izinkan kami berbagi sebuah kisah nyata. Sebuah kisah yang mungkin terdengar seperti fiksi, tapi sebenarnya terjadi di sekitar kita, lebih sering dari yang kita kira. Namanya Pak Harun. Usianya 68 tahun. Dikenal sebagai kakek yang ceria, suka bercanda dengan cucunya, dan rajin ke kebun setiap pagi. Tidak pernah mengeluh sakit, tidak pernah ke rumah sakit. Hingga suatu pagi, saat hendak menyeduh teh, tangannya gemetar. Cangkir jatuh. Tubuhnya oleng. Dan dalam hitungan detik, ia tak sadarkan diri. Stroke. Satu sisi tubuhnya lumpuh. Ia tak lagi bisa bicara dengan jelas. Ia hanya bisa menangis setiap kali cucunya memanggilnya. Istri dan anak-anaknya terpukul. Mereka merasa kehilangan meski Pak Harun masih hidup. Dan yang paling menyakitkan, ternyata selama ini Pak Harun sering merasakan pusing, pegal di bagian leher, dan kesemutan. Tapi beliau selalu bilang, namanya juga sudah tua. Tidak pernah periksa tekanan darah. Tidak pernah cek kolesterol. Tidak pernah tahu bahwa di dalam tubuhnya sudah ada bom waktu yang menunggu meledak. Dan inilah yang sering terjadi. Kita terlalu percaya bahwa baik-baik saja berarti sehat. Kita terlalu menunda hingga semua yang bisa dicegah berubah jadi penyesalan. Kisah Pak Harun bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita bahwa penyakit tidak menunggu kesiapan kita, bahwa waktu tidak bisa diulang, bahwa satu tindakan kecil hari ini bisa menghindari bencana besar besok.
Dan yang paling menyedihkan dari semua ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan istrinya. Andai saja kami lebih peduli, mungkin semuanya tak akan seperti ini. Sahabat sehat, jangan tunggu sampai Anda mengucapkan, andai saja. Buka mata, buka hati, lihat tanda-tanda kecil yang selama ini mungkin Anda abaikan dari orang tua Anda. Segera ajak mereka periksa. Karena dalam hidup, penyesalan selalu datang paling akhir. Bagian 10, harapan itu masih ada mulailah hari ini juga. Sahabat sehat, setelah semua yang kita bahas, tentang jantung, Alzheimer, stroke, tentang penyesalan dan bahaya tersembunyi, mungkin Anda bertanya, apakah semuanya sudah terlambat? Dan jawabannya adalah, belum. Masih ada waktu, masih ada harapan. Ya, 3 penyakit mematikan ini benar-benar mengerikan. Tapi kabar baiknya, mereka bisa dicegah. Dan lebih dari itu, hidup sehat di usia tua bisa diraih oleh siapapun. Mulai dari langkah kecil. Karena umur panjang bukan sekadar soal takdir, tapi tentang kesadaran dan tindakan. Tangan menunjuk kanan, cek kesehatan orang tua Anda secara rutin. Tangan menunjuk kanan, mulai ajak mereka bergerak setiap pagi, meskipun hanya 10 menit. Tangan menunjuk kanan, ganti camilan di meja dengan buah-buahan segar. Tangan menunjuk kanan, kurangi konsumsi gula, garam, dan makanan berlemak. Tangan menunjuk kanan, perbanyak waktu berbicara dan tertawa bersama. Tangan menunjuk kanan, dampingi mereka saat ke dokter. Tangan menunjuk kanan, dan yang tak kalah penting, jangan biarkan mereka merasa sendirian. Kesepian adalah penyakit yang tak terlihat, tapi efeknya sangat nyata. Dengan kebersamaan, dengan kasih sayang, dengan perhatian kecil, kita bisa menjadi benteng pertahanan terbaik untuk mereka. Ingat, orang tua kita pernah menggendong kita saat kecil, menemani kita saat demam, menjaga kita di tengah malam. Sekarang giliran kita untuk menjaga mereka dari penyakit yang bisa dicegah. Jangan tunggu sampai mereka jatuh sakit. Jangan tunggu sampai kursi roda datang ke rumah. Jangan tunggu sampai mereka tak bisa menyebut nama Anda. Karena setiap langkah hari ini adalah investasi untuk kebahagiaan esok hari. Sahabat sehat, jika video ini membuka mata Anda, klik tombol like sekarang juga. Tinggalkan komentar. Saya siap menjaga orang tuaku. Bagikan video ini ke keluarga dan sahabat Anda. Karena mungkin satu share Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Bersama, kita bisa menciptakan masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah jadi cahaya bagi orang tua kita.